Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, rekan-rekan DKM Mushola Nurul Hidayah Muslim Madani, singkatnya kita semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, atas izin, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa kembali dipertemukan. Ini pelajaran akidah. Segala sesuatu itu mutlak kehendak Allah, mutlak kekuasaan Allah, mutlak kemauan Allah. Manusia itu banyak maunya, banyak meletnya, banyak kepengennya, tetapi belum tentu terwujud, belum tentu terkabul. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa menginginkan sesuatu, pasti terwujud, pasti terkabul. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena kita tidak bisa memastikan terwujudnya keinginan kita di masa depan, jangankan keinginan umur kita saja, untuk masa depan kita nggak tahu, maka manusia itu diwajibkan mengatakan insya Allah. Nabi Sulaiman itu pernah pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Maka dia katakan, kalau saya punya anak 1000, pasti saya akan jadikan hamba-hamba Allah. Sama malaikat ditegur, wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, seandainya sebelumnya engkau mengatakan insya Allah, Allah akan mengabulkan ucapanmu. Tapi karena keangkuhannya tidak menyebutkan insya Allah, niatan baik pun bisa dibatalkan dengan mudah. Maka tadi Ustaz Supri mengatakan 1 bulan kurang lebih kita pray. Sebelumnya kita katakan semoga sehat, panjang umur semua. Sampai detik ini berarti Allah masih mengabulkan harapan kita, maka alhamdulillah. Manusia ini cuma dapat maunya saja, wujudnya itu Allah yang mengizinkan. Maka ini nikmat yang luar biasa. Orang beriman itu berpisah karena Allah, ya, bertemu, berjumpa juga karena Allah. Maka kita ini setiap adakan perpisahan itu pasti bilangnya ilal liqa, sampai jumpa, ma'assalamah, semoga selamat, fi amanillah, semoga dalam penjagaan Allah. Itu doa-doa, ungkapan-ungkapan yang baik diucapkan kepada teman, kepada sahabat, keluarga yang hendak akan berpisah. Atau kita punya anak mondok, atau kita punya keluarga yang pergi jauh, atau orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Baik orang yang ditinggalkan maupun orang yang meninggalkan itu disunahkan baca astaudiakallah, saya menitipkanmu kepada Allah
yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Alladzi la tadi wada'uh. Itu doa orang yang berpisah satu dengan yang lain, baik yang meninggalkan orang yang ditinggalkan ataupun orang yang ditinggalkan oleh orang yang pergi. Makanya kalau nggak bisa bilang aja, ya Allah, saya titipkan hambamu ini kepadamu karena engkau sebaik-baiknya penjaga, kurang lebih begitu. Maka kalaupun terjadi apa-apa di jalan, umurnya nggak sampai atau terjadi musibah, berharaplah kita nanti berjumpa di surga Allah. Allahumma amin. Ya, kita pergi sebulan, pergi 3 minggu, pergi 2 minggu saja, sudah ada kabar ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu menunjukkan betapa lemahnya manusia terhadap masa depan. Makanya kita diminta untuk meyakini qada dan qadar. Kalau orang itu tahu masa depan, Bapak Ibu, tidak ada orang yang sakit. Kalau orang itu tahu, paham akan terjadi sesuatu, tidak ada orang yang kecelakaan di dunia. Kalau orang itu yakin, pasti menjamin dirinya tahu akan alam gaib, tidak ada namanya orang yang kemalingan, tidak ada namanya orang yang begini begitu. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena kita tidak tahu masa depan. Kenapa kita disunahkan berdoa? Karena kita tidak tahu masa depan kita. Kenapa kita disuruh berusaha? Karena kita tidak tahu masa depan kita. Makanya kita berikhtiar, makanya kita berusaha, makanya kita minta, makanya kita berdoa dan seterusnya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Alhamdulillah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berjumpa di majelis yang mulia, tempat yang mulia. Insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Ini sudah tanggal berapa Syawal ini? Ayo buka kalender saya. Nah, berapa saja? 17 18 lah sekitar 17. 18 maghrib ya. Maka belum terlambat. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, kita berharap menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, yang kembali kepada ampunan Allah, kembali mendapatkan rahmat dan taufik Allah. Wal faizin, orang-orang yang menang bulan Ramadannya dengan amalannya, menang dengan kesabarannya, menang dengan sholat tarawihnya, menang dengan puasanya, menang dengan zakat fitrahnya, dan menang-menang yang lain. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan kita sebuah amalan. Man shoma ramadhana tsumma atba'a syittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang telah tuntas menyelesaikan puasa Ramadan, lalu setelahnya diikuti dengan puasa 6 hari, 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh tanpa putus. Usi nafsi, pertanyaannya, kita sudah berapa hari? A, sudah selesai 6 hari. B, belum sama sekali. C, baru dapat sehari. D, dapat 2 hari terus. Z, tidak semua. Kira-kira apa jawabannya itu? Kita yang tahu masing-masing. Kalau kita sungguh-sungguh memahami sunnah Rasulullah ini sebagai sesuatu yang agung, niscaya tidak akan kita sia-siakan. Memang bulan Syawal itu bulan sibuk. Kita lihat ya, sunnah menikah bulan Syawal. Di satu sisi kita diminta puasa 6 hari. Sunnah silaturahim itu banyak di bulan Syawal. Banyak tamu, kita bertamu ke orang, kita datangi tamu. Tapi di satu sisi ada perintah puasa 6 hari. Ini hebatnya Islam. Kita tahu, Islam tuh tahu kita tuh sibuk, banyak alasan, lebaran topa, silaturahim, mengunjungi, dikunjungi, apalagi ya ziarah, ini itu semuanya tuh ya. Acara nikah aja rame bulan Syawal gitu. Tapi diminta cuma 6 hari memang. Coba dibilang sum'at bau asyron min Syawal, 10 hari. Wah, susah juga gitu. Yang cuma diminta 6. Maka
Sekarang masih, kalau 17 sekarang 30 kurang 17 masih ada sekitar 12-13 hari diatur. Strateginya bagaimana? Bisa Senin Kamis, kalau udah mepet belum sama sekali ya dikejarlah Senin Selasa Rabu Kamis, sisanya bagaimana? Nah, silahkan diatur. Karena ini pahalanya nggak main-main, ya. Main-main, maka usi nafsi, yang sudah bersyukur, beruntung, hebat. Yang belum, ayo sama-sama. Ini yang bicara juga belum selesai, sudah berapa hari tapi belum selesai, ya. Jadi kita niat, ya, kita niat di sisa waktu yang 13-12 hari lagi kita dapat puasa Syawal insyaallah. Ya Mas dan rahimakumullah, ini edisi ke 252 ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Maka kita ingin sambunglah sedikit. Ini belum kajian Al-Hikam, kita masuk kepada secara umum tentang bagaimana amaliyah kita setelah Ramadan. Usi nafsi wa iyyakum, dikatakan bahwasanya tawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala daripada sebuah kebaikan, buah daripada sebuah kebaikan, nilai daripada sebuah amal soleh itu akan nampak berupa kebaikan-kebaikan yang lahir dan datang setelah kebaikan sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan, ngaji kita, sholat kita, amalan fardu wajib kita, sunnah kita, itu ya baik, maka niscaya insya Allah akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau Ramadan, berarti setelah Ramadan itu bulan Syawal. Nampak nih hasil terawih kita itu di bulan Syawal, ya. Iktikaf kita nampak di bulan Syawal, apalagi tadarus kita itu nampak di bulan Syawal. Saya pribadi sedang mengupayakan ini. Alhamdulillah sampai hari ini masih aman. Ini sebagai motivasi buat kita. Kalau bisa odoj, nah, odoj itu apa? Odoj itu one day one juice. Kalau sekarang ini hari ke-17 ke 18, nah terserah. Odoj ini one day-nya ngitungnya itu adalah terserah mau bulan Masehi, ya, atau bulan atas, bahasa kita bulan Hijriah. Karena bulan atas itu 29 hari, kadang 30. Ya, tapi kalau bulan Masehi itu bisa 30, 31, kecuali Februari yang lebih singkat. Odoj, one day one juice. Kalau di bulan Ramadan tuh ada yang hatam 5, 6 kali, 7 kali, mungkin 8 kali. Ada yang hatam 3 kali, 2 kali. Itu Ramadan. Tapi kalau menilik kepada ungkapan tadi, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha, buah daripada kebaikan itu nampak setelah Ramadan, harusnya tetap ngaji, harusnya tetap baca Quran, walaupun tidak 1 juz 1 hari, tetapi harusnya ngaji. Setiap hari itu adalah waktu ba'da subuh sebentar, atau ba'da asar, atau ba'da maghrib, minimal dia duduk baca kulhu 3 kali. Agar kenapa? Agar enggak ngajinya itu ketika Ramadan saja, agar kita tidak menjadi hamba Ramadan, ya. Pas Ramadan kita menghamba seakan-akan, oh Tuhan saya adalah Ramadan. Salah. Islam mengajarkan kita kapanpun Tuhan kita adalah Allah. Maka selalu kita katakan Al-Quran yang kita baca ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu, itu adalah Al-Quran yang sama dengan Al-Quran di luar Ramadan. Ini Al-Quran ini sama, Ramadan kemarin sama sekarang sama, statusnya Al-Quran. Statusnya kalamullah, statusnya firman Allah, statusnya kitab suci kita, sama. Masjid-masjid musola ketika Ramadan statusnya sama dengan masjid dan musola di luar Ramadan. Kota-kota amal, kota-kota infak ini sama statusnya kota amal. Tidak lantas dia menjadi kota pos, atau dia menjadi tempat sampah, atau Quran yang menjadi buku biasa, enggak. Sama. Cuma kelipat gandaan pahala itu kerja-kerja Allah, terserah Allah. Tapi statusnya secara umum sama.
Ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah, tidak menjadi hamba Ramadan. Dan di antara tanda qabulul amal adalah waslul amal, istimrarul amal. Tanda-tanda diterimanya amal sebelumnya adalah diikuti dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang serupa, yang semisal atau bahkan lebih baik. Maka usi nafsi yang mengajak diri dan kita semuanya, ayo tetap ngaji Al-Quran, ayo tetap sholat, ayo tetap puasa, ayo tetap bisa kerjakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, itu dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Maka usi nafsi wa yakum, mari kita ikut generasi para sahabat. Para sahabat itu membagi waktu menjadi dua zonanya. Kalau Indonesia itu ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Itu bagi tiga. Tapi kalau sahabat tuh jamnya sahabat, kalendernya sahabat kadang dibagi dua. Ada satu bunderan dibagi dua, dipotong. Ma qabla Ramadan wa ma ba'da Ramadan. Sebelum Ramadan itu satu, setelah Ramadan itu satu. Sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah, baligna, sampaikan usia kami, cukupkan masa kami, pertemukan kami. Itu doa mereka sebelum Ramadan. Setelah Ramadan doanya lain. Allahumma taqabbal minna, taqabbal minna, taqabbal minna. Terima amalan kami ya Allah, terima. Ini para sahabat membagi waktu itu sedemikian rupa, karena menunjukkan pentingnya Ramadan, dan juga gak kalah penting setelah Ramadan itu kita minta agar diterima. Dan ingat, diterimanya amalan Ramadan itu salah satu, bukan semuanya, salah satu diantara diterimanya amalan Ramadan bisa istiqomah dalam kebaikan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu dapat kebahagiaan pertama di dunia. Kapan? Nyatanya ketika akan meninggal. Ya, selalu kita diingatkan dalam banyak pengajian, banyak seri termasuk di majelis ini, orang yang meninggal itu fitnah dunia itu paling besar ketika nazak. Orang-orang yang dia sayangi akan hadir, padahal itu adalah jin-jin, setan yang mencoba mengganggu agar dia tidak bersyahadat. Kalau orang tua bapak ibu kita sudah meninggal, maka dia akan menyerupai orang-orang itu, menyerupai bapak ibu kita, ngajak kita ngobrol, ngajak kita macam-macam, ketawa-ketawa, cerita biar kita dengar. Kita nggak fokus, ternyata nazak meninggal. Agar nggak keluar kata Allah, tidak keluar kata tauhid, tidak keluar syahadat. Padahal kiri kanan kita Allah, 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 Allah. Tapi yang kita lihat bayangan daripada pengganggu-pengganggu itu. Orang yang istiqomah, malaikat yang akan mengelilinginya. Mengatakan apa? Jangan takut, jangan tenang. Jangan takut, jangan sedih. Bayangkan, ada malaikat yang menyambut, tapi malaikat yang lain nenangin. Gimana? Coba bayangin tuh. Ada orang mau dicabut, ya, itu kan tugasnya malaikat Israel. Tapi ada malaikat yang nenangin, Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah takut. Jangan sedih. Ditenangkan, dipastikan. Yang kedua, ketika sudah dia tenang, ketika dia sudah tidak khawatir, tidak sedih, maka wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu ganjaran di akhiratnya itu, dia bilang, dikatakan kepadanya, maka akan diberikan kabar gembira berupa surga. Ada nggak janji yang lebih manis daripada surga? Ada dua orang kekasih, saya akan janji kamu akan melamar kamu tanggal 31 Februari. Perempuannya enggak sekolah, percaya 31 Februari. Ya, membulutin kalender, nggak punya kalender, ditunggu-tunggu 31 Februari. Sekarang tanggal 27 Februari, berapa? 4 hari lagi. 28 Februari, sebentar lagi saya mau dilamar. Tiba-tiba pas ditunggu tanggal 29-nya, tahun kabisat loncat ke tanggal 1 Maret. Yo, mana dia? Kan saya bilang 31 Februari. Kalau belum 31 Februari berarti bukan.
Tidak ada janji yang lebih manis, tidak ada janji yang lebih menggembirakan orang lain, ya, orang dibanding dengan janji akan dimasukkan kepada surga. Dan ini adalah janji kepada orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu, masya Allah ya, berat ya istiqomah itu. Makanya hadiahnya surga. Kalau istiqomah itu ringan, hadiahnya rice cooker. Barang siapa yang istiqomah dapat piring cantik. Barang siapa yang istiqomah dapat sepeda listrik. Barang siapa yang istiqomah dapat apa? Karena kerjaannya berat, karena usahanya hebat, maka yang dijanjikan itu adalah surga, sesuatu yang hebat. Maka kalau kita istiqomah Bapak Ibu, jangan terlalu dengarkan kata orang. Sekarang ada film itu, judulnya kasar sekali, bahasa Jawa nih. Tapi bahasanya bahasa Surabayaan Malang gitu. Cocote tetonggo. Oh kasar sekali itu. Bagi yang Jawa ngerti ini, itu kasar tuh, bahasa kasar tuh. Tapi tidak selalu kita harus dengar perkataan orang. Hidup tuh begini ya, konsep hidup tuh 3. 1, Allah menciptakan kehidupan, Allah yang ngatur kehidupan. Yang kedua, kita diciptakan untuk menjalani kehidupan itu, tetapi orang lain kadang mengomentari hidup kita. 3 ya, Allah menciptakan kehidupan, kita menjalani, melakoni kehidupan, orang lain mengomentari hidup kita. Apa yang penting dari 3 ini? Ketika kita tuh Allah yang ngatur hidup ini, minta sama Allah agar diatur dengan sebaik-baiknya penghidupan. Kita boleh kehilangan, ditinggal orang yang tersayang, terkasih, tapi kita minta, ya Allah semoga saya tetap istiqomah, tetap sabar dalam jalan. Ya Allah semoga dalam perjalanan ini saya lurus, anteng, nggak maksiat, nggak ngelanggar. Dan komentar-komentar orang itu sesekali didengar, perlu disaring, perlu dipikir. Kalau emang itu bagus, baik, disimpan, dijalankan. Tapi kalau nggak bagus, nggak usah digubris. Saya dapat video nih, ada salah satu jamaah kita status WA-nya bagus tuh. Status WA-nya begini. Ketika kita meninggal besok, siapapun di antara kita yang meninggal, lalu kita antar dia ke kubur. Kubur sudah. Kita pulang ke rumah masing-masing, kita makan. Kita makan di rumah kita masing-masing, makan. Lalu apa komentar kita? Oh, enak ya? Oh, asin ya? Oh, kurang garam ya? Oh, manisan ya, dan sebagainya. Lihat, setengah jam setelah kita meninggal, tidak ada yang ingat kita. Tidak ada yang lagi ngomongin kita. Tidak ada lagi yang pedulikan kita. Orang akan hidup dengan hidupnya masing-masing. Orang akan melanjutkan hidupnya lagi. Maka tidak usah perlu pusingkan perkataan orang. Itu setengah jam setelah kita dimakamkan tuh. Bukan seminggu, bukan 1 bulan. Setengah jam setelah kita dimakamkan, itu orang sudah ketawa-ketawa, sudah mikirkan mau kemana selain mau ngapain. Setengah jam. Lantas bagaimana bisa kita terlalu memusingkan perkataan orang, terlalu mempedulikan komen orang. Padahal setengah jam setelah kita meninggal, itu tidak ada lagi yang mengingat kita. Mungkin hanya anak, istri, tapi itu pun mereka akan melanjutkan hidupnya masing-masing. Itu sunnah kehidupan. Makanya orang itu biasanya kalau terpaut hatinya, dia akan cukup bacakan Fatihah. Dibacakan Fatihah dengan orang lain itu sudah cukup, berarti penanda dia ingat. Ini kalau ada orang, ada anak, orang tuanya sudah meninggal, dalam sehari dia nggak baca Fatihah untuk orang tuanya, udah. Saya nggak bilang dia durhaka, tetapi mungkin salah satu itu jauh hatinya. Afdolnya setiap ada sholat, kalau nggak bisa Fatihah ya Rabbi ghfirli wali walidayya itu. Tapi kalau dalam setiap 1 hari dia tidak baca, berarti lupa, jauh berarti. Seakan-akan bapak ibunya tidak punya saham kebaikan dalam dirinya. Nah, saya biasanya kalau terhadap orang tua itu wajib ya. Tapi terhadap guru-guru teman yang dulu punya jasa dalam diri kita itu, saya jamak ya, untuk teman saya Al-Fatihah, untuk guru-guru saya Al-Fatihah. Nggak usah disebutkan satu-satu. Kalau satu kebanyakan. Ya. Tapi dijamak saja. Jamak lagi dalam bentuk doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya
minhum wal amwat. Yang baik yang hidup maupun yang telah meninggal, itu lebih padat lagi, universal. Tapi semakin spesifik doa itu dikhususkan kepada seseorang, itu semakin baik sebenarnya. Ya. Makanya kalau kita tahlilan, zikiran, pasti ila hadratin Nabi itu pertama. Karena harapan kita besar pada Rasulullah, kebutuhan kita besar, pengharapan kita besar, tinggi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita isi bulan Syawal ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lanjutkan di setelahnya. Puasa sunnah, ngajinya, sholatnya. Ya, karena di akhirat itu dalam sebuah riwayat dikatakan ada posisi di mana hamba itu ketika ditimbang, timbangannya itu sama. Ya, malaikat karena belum berani memutuskan itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ini timbangannya sama nih, timbangannya sama, baik sama buruknya itu sama, seimbang deh. Masuk kemana nih? Karena nggak ada manzilah baina manzilatain. Dalam akidah Mu'tazilah itu ada sebuah tempat yang itu bukan surga, tapi itu bukan neraka. Nggak ada. Ahlus sunnah wal jamaah kita tidak meyakini itu. Ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini ada surga atau neraka. Nggak ada tempat selain itu. Ini masukkan di situ saja, di tengah-tengah nggak ada. Tapi posisinya ini sama, gimana caranya? Satu sama, main bola. Perpanjangan waktu masih, adu penalti masih begitu. Gimana nih? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, coba periksa di antara sholat-sholatnya. Siapa tahu ada amalan sunnah yang dia lakukan. Dilihat amalan sunnah, sholat sunnahnya itu sebagai penentunya. Ya, penentu, penyempurna. Jadi sholat wajib itu paling tinggi poinnya. Tapi sholat sunnah kita itu adalah melengkapi yang kurang-kurang, melengkapi yang terlambat-terlambat, melengkapi yang bolong-bolong. Dan itu jadikan, kata Allah, berlaku pada semua amalan. Puasa kita yang wajib, yang mungkin banyak kurangnya, ditutupi dengan puasa sunnah kita. Ya, jadi apa-apa yang wajib itu ditutup dengan yang sunnahnya. Sholat wajib dengan sholat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah. Kan kalau dalam bicara rukun Islam cuma dua ini aja. Nah, haji itu nanti mungkin katakanlah ditutup dengan umrohnya dan seterusnya. Maka amalan-amalan sunnah itu jangan lagi dilihat sebagai sesuatu yang definisinya anak SD. Kalau saya lakukan dapat pahala, tidak lakukan nggak apa-apa. Oh, kalau sampai tua kita bawa pengertian seperti ini, salah. Masa usia 50-60 masih kayak gitu? Ah, cuma sunnah, ngerjakan alhamdulillah, nggak ngerjakan nggak apa-apa. Masa mau pakai sampai usia 50, 60, 70, sampai kita tua mau pakai definisi ini? Sayang sekali hidup kita. Sunnah itu harus dipahami, sunnah itu amalannya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah, kesukaannya Rasulullah. Saya ini umatnya Rasulullah, saya ini pengen dapat syafaatnya Rasulullah, saya ini pengen hidup sama Rasulullah di surga. Maka saya coba lakukan apa yang saya bisa sebanyak-banyak itu. Jadi jangan lagi memahami sunnah itu sebagai sesuatu yang sepele. Makan tangan kanan, masuk keluar masjid gitu ya, kakinya yang mana, keluar kamar mandi itu. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan setiap hari berkali-kali. Kita masuk ke masjid, musola ini lebih sering kita masuk ke kamar mandi, Bapak Ibu. Saya bisa pastikan lah itu. Kita semua ini serajin-rajinnya kita masuk masjid musola itu masuk 5 kali masuk, 5 kali keluar, ya. Tapi kalau kamar mandi, ya, belum tengah malam ya, belum subuh ya, habis subuh nanti jam 10 ya zuhur, lagi pas mencret, nggak hitung itu. Jadi kita kadang masuk ke tempat yang lebih sering, maka kita baca. Di sini diamalkan nggak doa masuk pasar? Wajisum masuk pasar bolak-balik itu 1 juta pahalanya itu. Nggak bisa kita kejar itu. Oh, saya pengen nyanyi buat Yusum, masuk pasar, keluar pasar, masuk lagi, baca lagi, keluar lagi.
malaikat gara-gara poin aja nih gara datang ke sini. Janganlah. Jadi kita kalau masuk keluar. Jadi banyak pahala-pahala sunnah yang coba kita lakukan untuk bisa menambah poin, ya, menambah kebaikan. Karena itu yang kita persembahkan kepada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini 252, insya Allah di kajian 253 kita masuk lagi ke kajian Al-Hikam, ya, kajian untuk melanjutkan seri-seri terdahulu, sambil kita tambahkan dengan berapa mungkin amalan-amalan sederhana sebagai penutup Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Syawal itu adalah bulan kita momentum saling bermaaf-maafan. Presiden Soekarno dulu tahun 1948 itu azan dulu, kita tambah 5 menit insyaallah. Harun, siap. Billahi la ilaha
Syukran. Alhamdulillah. Ya. Azan itu Bapak Ibu, itu fenomena dan keajaiban alam. Satu detik di dunia ini tidak pernah kosong dari suara azan. Di detik saya ngomong dan sekarang ini jarak antara 2 detik itu tidak ada di pelosok bumi ini yang kosong daripada azan. Azan sini belum selesai disambung azan setelah sambung tempat terus makin ke barat terus sambung kembali lagi. Jadi 1 detik itu tidak pernah bumi ini kosong dari takbir Allahu Akbar dari Muhammad, itu tidak pernah. Itu sudah ada penelitian yang membuktikan. Citra satelit menangkap bagaimana waktu itu berganti. Bahkan di setiap detiknya mungkin ada ribuan orang yang azan. Ya, kita bentangkan saja garis lintang ke sana ke sana. Ya, berapa masjid itu, berapa tempat, berapa kawasan. Jadi Masya Allah ya. Kalau kita katakan, kalau kita ngelihat artis itu masuk Islam, udah usah bengak. Ini masuk Islam. Bobon masuk Islam. Dokter apa tuh? Bos. Nggak tahu dia dokter. Padahal saya mancing ini dokter Richard. Islam. Senang. Satu ya, kita nggak dapat apa-apa. Biasa aja. Jangan-jangan kita yang jingkrak-jingkrak. Ya. Itu sudah janji Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu kelak akan lihat orang tuh berbondong-bondong masuk Islam. Mau dia pengusaha, mau dia CEO, mau dia artis, mau dia pembalap main bola, mau dia rakyat biasa, mau dia politisi, mau dia dulu ahli maksiat yang paling benci Islam, tiba-tiba masuk Islam. Nggak usah heran, coba bilang alhamdulillah. Di Islamic Center tuh setiap hari Jumat ada Mataram tuh, setiap Jumat hampir lah ya, saya nggak mau bilang setiap, salah lagi saya. Berapa kali ke sana Jumat ada yang mualaf, datang saudara kita dari Amerika akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Masya Allah, kumpul orang bawa HP. Datang teman kita dari Kanada, oh, alhamdulillah, datang dari Afrika, hampir setiap Jumat di Islamic Center itu. Datang dari Luk, nggak ada gitu, bukan sesuatu yang aneh lah kayak gitu. Tapi kalau yang bule-bule itu banyak, itu bagus, seru. Jadi tidak usah heran, cukup bersyukur. Dah benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Jadi orang masuk Islam, percaya Islam, jatuh hati sama Islam, itu tidak usah heran. Jadi Soekarno ya, Pak Karno, Soekarno itu presiden kita yang pertama. Suka duka plus minusnya itu presiden kita. Tahun 1948. Jadi Indonesia merdeka tahun 85. 45. Saya dengarin 85. 1945 Indonesia merdeka. 3 tahun suasana politik Indonesia itu kacau. Ya, kacau. Kacaunya ya artinya orang berebut kekuasaan, berpengaruh, pengen dapat jabatan dan sebagainya. 3 tahun tuh pusing Soekarno itu bagaimana cara menyatukan orang-orang ini dalam sebuah bingkai persatuan, kebinekaan yang utuh gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu meskipun dalam situasi yang berbeda-beda. Bagaimana? Terutama orang-orang Islam ini. Akhirnya dikumpulkan oleh ulama untuk ayo kita buat acara. Ada yang usul, ya udah kita adakan silaturahim aja. Silaturahmi, undang ke istana, nanti Bapak Presiden nyampaikan silaturahim itu sudah terlalu biasa, sudah ya udah umum lah. Saya pengen ada istilah yang baru, saya pengen ada apa nomenklatur, ada istilah yang terminologi yang update deh sehingga orang tuh penasaran apa gitu. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini salah satu tokohnya NU Nahdlatul Ulama, mengatakan ya udah kita buat istilah halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal itu Bapak Ibu itu
dicetus tahun 48 dan dipakai sampai sekarang. Halal bihalal, ya, ya apa gitu, reuni dan temu kangen halal bihalal ini, halal dan haul, halal bihalal. Apa maksudnya itu Pak Kiai? Halal bihalal ini kan orang kan sebelumnya bermusuhan, tidak saling sapa. Orang bermusuhan itu kan banyak faktornya, masalah uang, masalah hutang, masalah mungkin dulu pernah saling gimana, saling nyakiti. Dek, sekarang saya tanya ada Pak Ibu, lebih mulia mana? Ingat ya, kata kunci mulia. Lebih mulia mana? Orang yang minta maaf atau yang memaafkan? Nah, masih ngeremang nih. Saya pakai A sama B dah. Lebih mulia mana? A, orang yang minta maaf. B, orang yang memaafkan. Jawabannya A atau B? Ini A, ini B. Dengar nih. Kalau bicara mulia, B. Ada hadiah aja, kasih saja. Kasih hadiah. Senang sekali. Oh, baru bisa jawab gini senangnya. Gimana kau janjikan surga? Kalau bicara, makanya saya bilang tadi perhatikan soalnya lebih mulia. Gini loh, mulia tuh ginernya. Kenapa yang minta maaf itu tidak lebih mulia? Karena dia yang salah kan. Tapi orang gini, kalau orang minta maaf itu posisinya begini, yang memaafkan tuh di sini. Jadi orang yang ini tuh dia mengaku salah, dia tunduk, saya salah. Tapi hebatnya ini dia menunaikan kewajiban. Minta maaf itu kewajiban, hukumnya fardu ain, jangan salah. Tapi kalau bicara afdolnya lebih mulia yang memaafkan. Saya ulangi biar nggak salah nih. Bicara hukum, kalau bicara hukum, wajib mana memaafkan sama minta maaf? Jawabannya minta maaf. Lebih wajib minta maaf. Memaafkan terserah orang itu memaafkan atau enggak. Nanti orang sudah nipu 100 miliar, terus meminta maaf gitu saja. Terus kita berharap dia bilang iya. Kan nggak mudah itu. Paham nggak maksudnya nih? Paham ya? Saya tulis, paham nggak nih? Nanti dapat es krim, nanti carikan es krim. Ya, fokus saja. Kalau bicara hukum, lebih afdol, lebih wajib minta maaf. Minta maaf itu wajib Bapak Ibu. Masalah dia maafkan atau tidak itu bab lain. Kalau dia maafkan berarti dia pahalanya besar sekali tuh. Tapi kalau nggak dimaafkan berarti ada sesuatu yang masih ganjel. Tapi setidaknya yang sudah minta maaf ini sudah menurunkan egonya, mengakui dirinya itu salah. Itu poin plus. Tapi kalau bicara mulia, lebih mulia yang memaafkan. Allahumma innaka afun. Allah, engkau itu maha pemaaf. Berarti yang lebih mulia siapa? Allah atau kita? Allah, itu sederhananya gitu. Karena Allah lebih mulia daripada kita, kita minta sama yang lebih mulia. Kita ini wajib minta maaf sama Allah. Nah, Allah ngampunkan kita terserah Allah. Hubungan bermasyarakat juga demikian. Tapi jangan kalau dosa kita besar sama orang itu, kita udah dosa kita skala 1 sampai 10 misalnya, saking besarnya. Terus kita minta maafnya sambil sekedarnya cuma WA. Ini nggak tulus namanya tuh. Orang minta maaf itu ya datang, menghadap, hinakan diri. Jangan minta maaf ya. Kalau maafkan, ya alhamdulillah. Kalau nggak maaf ya nggak apa-apa. Itu nggak minta maaf namanya. Gugur kewajiban aja enggak. Jadi caranya baik, niatannya baik, waktunya tepat. Kurang datang 2-3 kali. Kalau sudah 3 kali dirasa nggak ini ya udah. Ngelapor sama Allah, ya Allah, saya ini Pak punya dosa sama dia. Saya sudah minta maaf. Tolong luluhkan hatinya, lembutkan hatinya agar mau memaafkan saya. Gitu. Jangan dosanya besar, salahnya banyak, minta maafnya sekali haras-harasan. Ya, jadi halal bihalal itu menjadi kebiasaan bahkan menjadi sampai hari ini. Jadi itu ya. Jadi jangan salah. Maaf, minta maaf dan memaafkan itu bab lain dan wajib bagi orang yang bersalah minta maaf. Kalau terakhir,
1 menit terakhir. Kalau dia sudah meninggal, orang yang kita zolimi, yang kita sakiti meninggal, gimana? Nah, nanya balik nih. Saya kira mau nyasih jawaban. Gimana jawaban pertanyaan? Memang jamaah kita ini harus dipancing baru nanya. Gini ya, kita punya kesalahan sama orang yang udah meninggal. Kita mau ketemu sama anaknya, dia nggak punya anak, atau anaknya lagi di Amerika. Kita nggak punya kontaknya, nggak punya Facebooknya, nggak punya kuota, akhirnya nggak bisa ketemu sama anaknya. Gimana caranya? 1, sebut-sebut kebaikannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada salahnya, sebrengsek-brengseknya orang pasti ada baiknya. Kalau kata Saderi itu, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Gimana? Boleh puji? Bener gak? Teri itu ada dagingnya gak? Ada dagingnya. Ikan paus punya tulang gak? Punya. Manusia demikian. Tidak ada yang manusia yang buruk, belangsek, sek, tidak ada. Pasti dia pernah berbuat baik. Sebut-sebut kebaikannya. Kalau nggak bisa, kita gengsi mulut kita, sedekah atas nama dia. Sambil minta sama Allah, ya Allah, saya ini ada dosa yang belum saya minta maaf sama dia. Saya niatkan ini untuk itu, gitu. Diniatkan, ya. Diterima tidaknya itu ikhtiar kita untuk menebus kesalahan. Kita mengumpat orang, gibahin orang, ngomongin orang, itu bisa kita ganti dengan memuji kebaikan-kebaikannya. Pasti ada sisi baik daripada orang tersebut. Ya. Itu caranya, nggih, kalau ada kesalahan. Makanya mumpung masih pada hidup, semuanya. Gak cukup pakai WA tuh. Kami sekeluarga mengucapkan. Kalau dulu masih ada tuh seperti, jika tangan tak mampu menggapai, kaki tak mampu melangkah. Dijawab setruk itu, bilang. Paham gak itu ibu-ibu joknya ini kayak gini. Jadi ada tuh 2-3 tahun lalu rame tuh, jika tangan tak mampu menggapai, kaki tak mampu melangkah, mulut tak mampu bicara. Ya apa gitu, setruk itu, mulut nggak mampu bicara, kaki nggak mampu melangkah. Ya setruk senapal. Jadi itu maunya itu puitis gitu ya, puitis. Tapi sama orang-orang, mau netizen Indonesia itu nggak bisa kita sok-sok ini, nggak bisa sok puitis tuh, langsung disekak kita. Insya Allah ya, kita lihat bangsa kita ini setiap harinya, bukan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari tuh ada aja kabar yang bergeleng-geleng ya. Ada dokter, pasiennya mau, ya Allah, macam-macam dia tidak tahu di Indonesia. Sampai dibilang netizen tuh, iblis aja sungkem. Iblis sungkem tuh sama dokter yang kayak gitu tuh. Masya Allah. Jadi setiap hari Bapak Ibu, kalau kita melihat di sosial media itu ada saja kejadian-kejadian yang kita sendiri naudzubillah bilang apa? Kok bisa? Kok bisa? Jadi terlampau banyak fitnah akhir zaman ini yang kita, ya Allah. Nah itu hebatnya Islam deh. Untung kita Islam, bersyukurlah. Alhamdulillah dulu bilang semuanya nih. Ya. Kita tuh punya ungkapan-ungkapan khusus bilang, Masya Allah, naudzubillah, innalillah, enak. Kalau yang lain bingung ngomong apa ini. Oh my God, what the hell, macam-macam. Jadi kalau Islam ini, Masya Allah, setiap kita ngucap, nyebut pahala. Ada gempa, ada sebutannya. Anak lahiran, ada sebutannya. Ya, oh setiap. Jadi kalau haji umroh, setiap langkah itu ada. Masya Allah ya. Saya selalu bilang kata-kata Ustaz Faisal nih. Semoga kita semuanya sebelum meninggal pernah ke Baitullah ya. Allahumma amin. Yang sudah lagi, yang belum jadi gitu. Demikian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah nggih insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang benar dan baik dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis. Alhamdulillah.